saya selalu jawab orang-orang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat, menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi baser, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Itu kan sebenarnya berbahaya sekali gitu ya. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Kalau kritik itu disopan santunkan itu menjadi munafik, ya enggak. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Di mana otak Anda mikir? Tai kucing, di mana otak Anda mikir? Tai kucing, di mana otak Anda mikir? Nah, kalau si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini. Jadi keluarnya kotor terus gitu loh. Kan itu kita tapis di situ. Nah, tapisan itu dalam politik, kita tapis calon pemimpin termasuk anak muda. Anak muda kalau mau jadi pemimpin, jangan sewa lembaga survei. Nggak ada gunanya walaupun Anda punya uang. Jadi pemimpin itu tapisan pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Nomor satu. Kalau dia lulus etikabilitas, kita uji lagi intelektualitas. Baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya oleh lembaga survei. Yang sekarang ada, lulus elektabilitas, tapi etikabilitasnya tidak ada. Apalagi intelektualitas. Jadi coba bikin parameter. Tapisan pertama seorang pemimpin adalah etikability. Tapisan kedua intellectuality, baru electability. Begitu caranya. Supaya pada satu waktu begitu dia lulus tapisan itu kita katakan, oh anak muda kita, anak mudaku ini adalah seorang leader. Itu beda antara anak muda yang leader dan anak muda yang dealer. Luar biasa ya. Emang Gibran itu bukan anak muda. Emang Gibran itu nggak harus disupport. Support Gibran dong. Gibran ngurusin negara. Gibran ini ngurusin negara. Si Angga itu ngurusin apa gitu loh. Anak muda, tapi pikirannya kolot. Pikirannya ngikutin orang tua. Ngapain? Bagaimana kita mau wujudkan bonus demografi kalau kemampuan kita untuk mengolah kecerdasan dan kecerdikan dibatalkan oleh kebudayaan sok paham, pura-pura paham, fura-fura paham, fufu paham. Gimana? Saya udah jadi Haji Agus Salim belum? Ya, pura-pura paham. Bayangkan misalnya keributan dalam bidang pendidikan hari ini. Dalam 2 hari ini ada debat habis-habisan mempersoalkan keinginan, proposal, program yang diucapkan oleh si pura-pura paham bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika. Guru-guru tahu soal itu. Dari mana tiba-tiba ada ide? Coba saya agak jauh sedikit nanti jatuh dia. Anak jatuh. Saya lanjutkan ya. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik. Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh. Imajinasi tumbuh dari dia bermain. Kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Kalau saya bikin cara membedakan apa bedanya atau apa samanya Arif dengan beliau. Yes, agak keras. Abang Arif benar-benar paham, dia pura-pura paham. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main, main Tamiya, main figur-figuran. Kenapa dia nggak pakai dalil itu?
Anak kecil akan bilang iya, bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang, bapak suruh kami belajar matematika, sementara bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mestinya. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Itu beda antara pembesar dan orang besar. Umur 26 dia sudah punya imajinasi, punya skrip di kepalanya untuk diproyeksikan ke layar lebar. Jadi imajinasi itu datang dari kehidupan yang sifatnya dialektis. Dia nggak, tadi ditanya dari mana, dari buku, enggak. Dia mendialektir sendiri pikirannya. Kata dialektika itu lekat dengan Tan Malaka. Logika, madilog, materialisme, dialektika, logika. Coba kita tanya pada yang bersangkutan, tahu nggak siapa itu Tan Malaka? Oh iya, itu nama selat. Apalagi kalau kita tanya, do you speak madilog? Pedagogi awal negeri ini ditulis oleh orang Minang. Logika, materialisme, dialektika. Itu yang memungkinkan kita mampu diingat sebagai bangsa yang berpikir. Orang yang belajar logika akan tahu di mana jebakan-jebakan farsisnya. Orang yang belajar dialektika tahu kapan dia harus menggeleng supaya terjadi percakapan. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentangmu. Demikian juga dalam pedagogi, dalam didaktika. Guru hanya disebut guru kalau dia mau mengkritik pikiran muridnya. Murid hanya disebut murid kalau dia mau mengkritik pikiran gurunya. Di ruang kelas kesetaraan argumen itu ada antara guru dan murid. Jadi jangan halangi murid untuk mengkritik guru. Biarkan murid itu mengkritik guru. Kita ingin dialektika itu jadi fondasi pikiran kita, supaya timbul semacam percakapan akademis. Biarkan murid itu mengembangkan imajinasi. Anak muda, tapi pikirannya kolot. Pikirannya ngikutin orang tua. Ngapain? Tadi soal sejarah misalnya. Ya saya tahu, hanya udah ibong itu. Nggak ingin dieluk-elukan. Negara memberi dia status pahlawan. Johan Sarusa diberi status pahlawan, lalu kita diminta mengingat-ingat jasa beliau. Seluruh ingatan kita diarahkan untuk mengingat jasa-jasa pahlawan. Para pahlawan nggak ingin dimuliakan atau diingat. Para pahlawan itu ingin kalian mengingat para pengkhianat. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pengkhianat, bukan mengingat-ingat para pahlawan. Supaya kita belajar dari pengkhianatan. Itu dasarnya. Jadi ibu-ibu yang para guru itu coba bikin reverse logic supaya anak-anak itu mengerti bahwa yang lebih penting diingat adalah para pengkhianat, bukan para pahlawan. Karena pahlawan nggak ingin dapat kemuliaan dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya pernyataan dari politisi Nasdem Irma Suryani yang beberapa kesempatan akhir-akhir ini selalu menyinggung Bung Rocky Gerung ya. Kemarin di LC dan yang terakhir di Cokro TV, beliau jelas-jelas menyinggung pernyataan-pernyataan ataupun pendapat-pendapat dari Bung Rocky Gerung ya. Yang kita tahu Bung Rocky Gerung selama ini berkeliling Indonesia di semua fakultas-fakultas, dan itu memang dilakukan oleh Bung Rocky Gerung ya, mencerdaskan bangsa lah dengan logika akal sehatnya. Tetapi di sini Ibu Irma Caniago ini, politisi Nasdem ini, mempelesetkan soal akal sehat menjadi akal sesat ya. Itu mengomentari pernyataan-pernyataan Bung Rocky yang katanya menyesatkan para mahasiswa. Dan di kesempatan terakhir Bung Rocky waktu itu berceramah di Universitas ITB Haji Agus Salim ya, Padang ya. Di situ Bung Rocky mendapat
ada narasumber lain ya, yang kebetulan nama belakangnya adalah Caniago. Dan di situ Bung Rocky menjelaskan bahwa beliau mengenal banyak Caniago, tetapi mana yang Caniago yang punya otak dan mana Caniago yang hanya marah-marah, yang sebagai buzzer. Sepertinya menjawab semua sindiran dari Bu Irma Caniago ini ya. Dan Bung Rocky juga di situ menjelaskan berkali-kali soal ya kebijakan ataupun himbauan dari Wapres kita ya, Gibran Rakabuming Raka, yang menyarankan agar anak TK belajar matematika. Ini kan aneh sekali ya. Dan Bung Rocky kalau sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya, itu makanya ya jadinya seperti ini, itu kata Bung Rocky. Dan Nabi kita juga telah mengingatkan bahwa sesuatu urusan apabila diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Seperti itu ya. Dan Bung Rocky juga mengomentari hal tersebut. Masa anak TK kok disuruh belajar matematika? Sedangkan kita tahu ya, Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita sekarang ini, di saat beliau purna tugas menjadi wali kota Solo ya, beliau membereskan mainannya banyak sekali ya. Ada Lego, ada Tamiya, ada Figura, bahkan satu box besar, satu kardus, dan itu viral. Dan apabila ditanyakan kebijakan itu benar-benar dijalankan ya, soal anak TK harus belajar matematika, saya khawatir apa kata Bung Rocky terjadi nih. Nanti para anak-anak TK bisa memprotes, bagaimana Bapak menyuruh kami belajar matematika, sedangkan Bapak sendiri mengoleksi mainan, dan itu adalah mainan-mainan kami, mainan-mainan anak-anak TK yang dibawa ke meja kerja Bapak. Apabila ditanyakan kepada Pak Wapres, apa kira-kira jawabannya ini? Kalau seandainya ada anak TK yang berani menanyakan hal tersebut ya. Sementara anak TK disuruh belajar matematika dan pejabatnya malah memainkan mainan anak-anak TK, kan sangat aneh sekali dan lucu sekali ya. Jadi di sini logika akal sehatnya Bung Rocky Gerung justru malah mengena ke para mahasiswa ketimbang kritikan-kritikan atau nyinyiran dari Bu Irma ini kepada Bung Rocky. Justru Bung Rocky ini memberikan ceramah-ceramahnya, memberikan pandangan akal sehatnya kepada para mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan itu sumbangsih yang sangat besar sekali, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan ide kepada para mahasiswa, kepada para anak sekolah di Indonesia ini. Justru itu yang sangat besar sekali lah efeknya dan dampaknya dan juga pengaruhnya ya. Karena yang diajarkan Bung Rocky ini bukan akal sesat yang seperti dibilang oleh Bu Irma, tetapi benar-benar akal sehat. Dan salah satu misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan itu adalah tugas dari presiden dan wakil presiden. Tetapi Bung Rocky di sini mengambil peran mencerdaskan kehidupan bangsa, berkeliling di setiap universitas-universitas di seluruh Indonesia dalam beberapa bulan ini. Dan semua kita tahu itu, Bung Rocky selalu berkeliling, berceramah di setiap universitas, baik yang mengundang beliau ataupun pas beliau singgah di satu kota. Dan itu yang dilakukan Bung Rocky. Tetapi ini Bu Irma seolah-olah yang keluar dari mulut Bung Rocky ini kotoran semua katanya. Ini kan sangat sadis sekali, justru sangat kasar sekali bahasa Bu Irma ini sebenarnya. Dan Bung Rocky menyikapinya dengan santai saja. Dan ketika ditanyakan soal Caniago, Bung Rocky ya santai juga menjawabnya. Dan itulah kualitas seseorang itu dilihat dari apa yang keluar dari mulutnya. Kalau yang mulutnya yang keluar itu nyinyiran, ya begitulah isi otaknya. Dan Bung Rocky mengkritik sesuatu itu berdasarkan data dan logika. Enggak asal jeplak, asal ngomong. Pasti berdasarkan data dan logika dan berpikir. Jadi orang Indonesia ini dilatih sama Bung Rocky ini untuk selalu berpikir. Ya tentu berpikir positif dong, bukan berpikir negatif. Masa sekelas dosen, Bung Rocky kan benar-benar seorang dosen
mengajar di berbagai universitas. Tentu yang beliau tularkan, yang beliau ajarkan adalah berpikir positif tentang bagaimana Indonesia ini bisa maju, bagaimana Indonesia ke depan. Bukan malah mengoreksi apa yang diomongin. Dan itu sebenarnya adalah salah satu tugas dari wakil rakyat, menyampaikan keluhan-keluhan rakyat di parlemen, ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat ya harusnya dipotong oleh wakil rakyat. Salah satunya wakil rakyat ya Ibu Irma ini. Bukan mengomentari urusannya Bung Rocky Gerung. Bahkan beliau berstatement akan selalu mematahkan argumen-argumen Bung Rocky Gerung yang kata Bu Irma ini menyesatkan para mahasiswa katanya. Itu kan sangat kasar sekali. Dan Anda bisa dicek silahkan track recordnya Bung Rocky, apakah beliau memang menyesatkan para mahasiswa. Kan enggak. Beliau itu menjejalkan pikiran supaya mahasiswa itu berpikir ke depan. Berpikir Indonesia ini arahnya akan kemana. Sebagai mahasiswa, anak muda harus berpikir kritis. Bukan berpikir mengikuti orang tuanya. Anak muda harus punya pikiran sendiri dan memecahkan pikiran sendiri. Bukan seperti kerbau dicucuk hidungnya ngikut apa yang orang tua tempatkan. Itu yang dijejalkan Bung Rocky kepada para mahasiswa, harus berpikir kritis. Di situ ada perdebatan pikiran, bukan perdebatan amplop, itu kata Bung Rocky. Jadi sangat logis sekali apa yang dijelaskan Bung Rocky. Ya kita juga tidak menyalahkan Bu Irma ya untuk membela Mas Gibran atau membela pemerintah, silahkan saja. Tetapi dalam hal ini kalau membela pemerintah ya jangan menghujat juga siapa yang mengkritik pemerintah. Karena kritikus-kritikus ini harus dijaga benar haknya sebagai pengkritik pemerintah supaya pemerintah ini jalannya lurus, tidak berbelok-belok. Nah kalau para kritikus seperti Bung Rocky ini dibungkam, apa jadinya demokrasi di Indonesia? Itu loh, bukan istilahnya kata-katanya yang keluar itu kotor, bukan masalah itu. Justru kata-katanya itu membangun atau justru melemahkan bangsa ini, kan membangun. Itu yang kita ini cerna dari kata-kata Bung Rocky. Dan kan kita tahu semua ada video, ada jejak digitalnya. Bu Irma juga selalu kalau berdebat sering sekali mengungkapkan kata-kata yang kasar. Jadi nggak usah munafik juga lah menuduh orang berkata-kata kotor dan kasar, tapi dia sendiri tidak menyadari sering mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata yang kasar ya. Giliran ditanya ke beliau jawabnya, ya Rocky Gerung aja bicara seperti itu nggak masalah, itu hak saya dong. Kan ini jadi perdebatannya kan jadi perdebatan yang aneh. Rocky Gerung itu menjelaskan kepada mahasiswanya supaya berpikir kritis, supaya ada ide gimana ke depannya Indonesia ini akan dibawa ke masa depan. Supaya anak-anak muda, mahasiswa ini berpikir kritis, berpikir positif. Itu yang selalu diajarkan Bung Rocky Gerung menurut saya. Tetapi nggak tahu ini Ibu Irma cara pandangnya dari mana. Mencerna kata-katanya Bung Rocky. Apakah Bung Rocky selama ini dikasuskan oleh penguasa karena mengkritik penguasa segala macam. Dijerat dengan undang-undang ITE. Ya mungkin cara pandangnya dari situ. Cuman ya terserah para pemirsa atau pemirsa sekalian ya mengenai bagaimana ini antara Bung Rocky Gerung dan Ibu Irma ini, siapa sebenarnya yang benar-benar bertekad membangun bangsa ini tanpa pamrih, tanpa embel-embel ingin jabatan atau ingin apapun. Nah, tinggal para penonton sekalian yang menonton video ini, silahkan Anda nilai sendiri bagaimana antara dua orang ini, Bung Rocky Gerung dan Ibu Irma Chaniago ya.
bagaimana sebenarnya kapabilitasnya, bagaimana sebenarnya intelektualitasnya, atau bagaimana etikanya yang disebutkan oleh Bung Rocky di depan itu. Jangan mulu-mulu elektabilitas, tapi intelektualitasnya tidak ada, etikabilitasnya tidak ada, percuma. Justru yang dikedepankan pemimpin itu etika dulu. Kalau elektabilitas itu urutan terakhir. Etikabilitas dulu, baru intelektualitas. Dan yang terakhir yang bisa diuji oleh lembaga survei adalah elektabilitas. Tetapi sekarang ini kebalik, elektabilitas dulu, etikabilitas, intelektualitas seolah-olah tidak penting. Dan itu yang selalu dikritik oleh Bung Rocky. Dan saya sangat sependapat dengan hal itu. Dan bagaimana dengan para penonton sekalian, silahkan Anda nilai sendiri mana yang layak patut dijadikan contoh antara dua orang ini ya, Ibu Irma Suryani Caniago atau Bung Rocky Gerung. Silahkan Anda bertulis komentar Anda, unek-unek Anda soal orang dua ini ya di kolom komentar yang tersedia. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Kem TV ini ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat.